Baik, selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak. Luar biasa baik Pak. Ya, hari ini Ibu ingin melakukan proses pembelajaran dan saya nanti mencoba untuk mengobservasi supaya yang akan dilakukan. Sebelum itu di pra observasi ini saya akan menanyakan sedikit, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan. Ibu. Yang pertama, indikator apa Bu yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini itu ada 3 indikator Pak. Yang pertama itu siswa agar dapat menggunakan aljabar untuk memahami bentuk aljabar. Setelah itu menentukan unsur-unsur bentuk aljabar, dan yang ketiga itu menyederhanakan bentuk aljabar. Oh ya, baik. Selanjutnya, metode apa Bu yang akan digunakan pada proses pembelajaran hari ini Bu? Untuk metode pembelajaran saya hari ini, saya menggunakan metode Baik, discovery learning Bu ya. Baik, selanjutnya Bu, alat dan bahan apa yang akan Ibu gunakan dalam proses menunjang pembelajaran hari ini? Kalau untuk alat dan bahan, untuk alat itu pertama saya gunakan proyektor, LCD, laptop, kemudian setelah itu speaker, spidol, ya pasti anak matematika perlu spidol ya. Ya. Kemudian kalau untuk bahannya itu ada video tentang pembelajaran bentuk aljabar, itu video saya ambil dari YouTube, dan yang kedua itu ada LKPD. Selanjutnya yang terakhir Bu, ceritakan secara singkat Bu alur atau tahapan-tahapan pada pembelajaran hari ini Bu. Pembelajaran hari ini ya, yang pertama mungkin untuk pembukanya saya akan mengajak anak-anak berdoa. Setelah itu mengecek hadiran mereka pasti. Setelah itu nanti kami juga akan, biasanya saya ajak mereka bernyanyi bersama Pak, nyanyi lagu daerah. Setelah itu nanti mereka akan saya sajikan video tadi yang sudah saya siapkan. Setelah saya sajikan video, saya kasih kesempatan mereka mungkin untuk bertanya kalau memang ada materi yang tidak mereka pahami. Di situ saya akan memberi penjelasan sedikit. Setelah itu anak-anak nanti akan ada diskusi kelompok. Setelah itu presentasi, lalu setelah presentasi nanti ada evaluasi bersama. Pembelajaran sampai. Mudah-mudahan berjalan lancar dan antusias untuk anak-anaknya Bu ya hari ini. Semoga. Sip. Terima kasih Bu waktunya. Ya, sama-sama Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya, gimana kabarnya hari ini? Semangat belajar? Semangat. Bagus sekali, harus semangat belajar ya. Siapa yang hari ini jadwalnya pimpin doa? Saya. Oke, silakan Dede, saya dulu pimpin doa kita semua. Teman-teman, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami belajar kami dalam dari awal hingga akhir Tuhan. Semoga pada ini kami bermanfaat untuk kehidupan kami semua. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Dede. Ibu cek kehadirannya dulu ya, karena sepertinya ada beberapa bangku yang kosong. Ahmad Fadil Junior Eko, Angel, apa? Angges, Ashifa, Stefania, Chandra, Gaman, Pia Ayu, Eklesia. Gimana kabarnya Ika? Rasa? Girianti Nada? Allah, gimana kabarnya? Baik. Haris? Apa juga? Apa banyak yang apa ini? Indra Pratama? Hadir. Jessica? Hadir. Julio? Hadir. Olive? Hadir. M. Farhan? Hadir. Muhammad Afif? Sakit Bu. Sakit. Muhammad Febrian? Muhammad Reski? Iya. Nashifa? Alfa
Hadir. Hadir. Siti. Hadir. Hadir. Bang Fajar. Hadir. Hadir. Linda. Hadir. Julius. Hadir. Muhammad Gani. Hadir. Vicky. Hadir. Oke. Gimana? Semangat belajar hari ini ya? Semangat. Udah bilang semangat. Dia lebih semangat lagi. Ibu mau mengajak kalian semua untuk sama-sama kita bernyanyi. Silakan semuanya boleh berdiri dulu. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kembali. Nah, tadi kita udah nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Dan ternyata di sini juga ada spoiler, ada jenis-jenis apel, jenis-jenis buah-buahan. Nah, kalau dilihat dari layar ini, sebenarnya ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya, ada yang masih ingat sebelum kita belajar tentang aljabar, kita belajar materi tentang apa? Perkalian. Selain itu apa lagi? Penjumlahan. Penjumlahan apa? Positif negatif. Positif negatif itu apa sebutannya kemarin? Bilangan? Bilangan bulat. Betul. Nah, jadi kemarin kita udah belajar materi tentang bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, kemudian setelah itu ada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Hari ini kita akan naik lagi levelnya. Kalau kemarin yang kita jumlahkan, yang kita kali itu hanya bilangan bulat. Sekarang kita akan masuk ke materi yang disebut dengan materi tentang aljabar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah supaya kalian semua diharapkan mampu untuk mengetahui apa saja sih bentuk-bentuk aljabar. Kemudian unsur-unsur bentuk aljabar. Jadi kalau ada bentuk aljabar, di dalamnya itu ada unsur-unsur apa saja sih yang membentuk sebuah aljabar. Lalu yang ketiga itu adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Pembelajaran kali ini itu nanti akan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, kalian akan bersama-sama menyaksikan video tentang materi bentuk aljabar. Kemudian setelah itu ada diskusi kelompok. Lalu yang ketiga ada kalian mengerjakan soal. Ya, sekarang kita mulai saja. Ibu akan menampilkan
video tentang unsur-unsur aljabar. Silakan disimak baik-baik. Suatu hari, Bu Leni dan Bu Sedi bertemu rumah yang berada di dekat komplek tempat tinggal mereka. Bu Leni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Bu Sedi membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Bagaimana sih cara mengungkapkan buah yang dibeli oleh Bu Leni dan Bu Sedi jika menggunakan konsep aljabar ya? Tahukah kamu bahwa konsep aljabar pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi yang hidup pada rentang tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar. Aljabar adalah bentuk matematika yang melibatkan simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, sekarang kita akan coba menyatakan persoalan ini dan segi tadi di dalam bentuk aljabar ya. Pertama-tama kita tuliskan kembali, Bu Leni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Bu Sedi membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Selanjutnya, kita misalkan buah pisang sebagai X dan buah stroberi sebagai Y. Sehingga dapat kita tuliskan kembali, Bu Leni membeli 2X ditambah 2Y. Sedangkan Bu Sedi membeli 1X tambah 3Y. Nah, gampang kan? Pada suatu aljabar terdapat unsur-unsur yaitu variabel atau kurva, yaitu simbol yang mewakili suatu bilangan dituliskan dengan huruf kecil. Koefisien yaitu bilangan yang menyertai variabel. Konstanta yaitu bilangan yang tidak disertai variabel. Sedangkan suku yaitu variabel beserta koefisien atau konstanta saja. Contohnya, ada suatu bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 10. Maka dapat kita katakan bahwa variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah x dan y. Koefisien dari x adalah 2 dan koefisien dari y adalah 3. Konstantanya adalah 10 dan sukunya ada 3 buah suku, yaitu 2x, 3y, dan 10. Bagaimana kawan-kawan? Bisa dimengerti bukan? Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana sih caranya menyatakan buah yang dibeli oleh Bu Leni dan Bu Sedi tersebut dalam bentuk aljabar. Selain itu, konsep aljabar juga bisa dipakai untuk permasalahan-permasalahan lainnya dalam kehidupan sehari-hari loh. Selamat hari ini bertambah 1. Oke. Tadi informasi mengenai unsur-unsur aljabar. Dari video yang udah kalian tonton, apa yang bisa kalian pelajari? Dari video yang ditonton tadi, apa sih yang dibahas? Unsur-unsur aljabar. Oke, tadi katanya di dalam unsur-unsur aljabar itu apa saja sih? Ada suku, faktor, koefisien, konstanta, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Ada suku sejenis, suku tidak sejenis, konstanta, koefisien, satunya lagi Variabel. Variabel. Oke. Nah, tadi katanya variabel itu apa sih? Kalau dalam bentuk aljabar, berarti ada contohnya. Huruf atau simbol yang digunakan pada bentuk aljabar. Huruf atau simbol digunakan dalam bentuk aljabar. Sekarang ibu mau tanya nih, ada yang bisa kasih contoh bentuk variabel ya? Selain yang ada di video tadi. Ada yang bisa kasih contoh bentuk variabel? Kalau ada boleh angkat tangan. Oke, ada Renata dan Fania. Boleh Renata dulu, setelah itu Fania.
ada coefficient. Oke, terima kasih Renata. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Renata. Selanjutnya apanya? Oke, terima kasih banyak. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Renata. Nah, ini kita sudah punya dua contoh bentuk aljabar yang sudah dituliskan oleh temannya. Yang mana di sini ada 10x tambah y dan ada 5a tambah y. Tadi kalau kita belajar tentang unsur-unsur aljabar, ada yang disebut dengan variabel, coefficient, konstanta, ada juga suku. Kalau dibentuk yang ini 10x tambah y, variabelnya apa? X dan Y. X dan Y. Oke, variabelnya adalah X dan Y. Kemudian koefisiennya 10 dan 1. koefisiennya 10 dan 1. 1. Oke, ada yang tahu nggak sih? Tadi Reni bilang koefisiennya itu 10 dan 1. Satunya dapat dari mana? Iya ya, jadi sebenarnya di depannya itu ada angka 1 yang menjadi Y. Jadi betul sekali ya. Kalau dibentuk yang kedua, variabelnya apa? A dan Y. Koefisiennya 5 dan 1. 5 dan 1. Ada 1 juga ya. Nah sekarang ibu tanya, konstanta. Tadi kan ada koefisien, variabel, konstanta. Konstantanya mana? Tidak ada. Tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena memang tidak tertulis. Karena memang tidak tertulis. Oke. Karena di sini bentuknya semuanya konstanta tadi kan adalah angka yang dia berdiri sendiri tanpa ada variabel di belakangnya. Sedangkan di sini semua angkanya itu memiliki variabel. Jadi konstanta tidak ada di sini ya. Kecuali kalau misalnya ibu tambahkan di sini 5a tambah y plus 2. Konstantanya berarti 2. Ya, itu ya. Nah, sekarang itu kita belajar tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Ada coefficient, ada konstanta, ada variabel. Dan yang terakhir, tadi ada apa? Selain coefficient, variabel, konstanta, suku. Suku itu yang mana? 10x dan Y. Oke, 10x dan Y. Jadi semuanya dipisahkan oleh tanda operasi ya. Kalau di sini itu 5a, y dan 2. dan 2. Betul sekali. Oke. Nah, setelah ini kalau kita sudah mengetahui tentang unsur-unsur bentuk aljabar, ada yang disebut dengan operasi bentuk aljabar. Dari bentuk yang ada ini kita sederhanakan lagi. Yang bisa kita operasikan atau yang bisa kita sederhanakan itu adalah bentuk aljabar yang memiliki suku sejenis. Tadi ada JJS menyebutkan ada suku sejenis dan suku tidak sejenis katanya. Suku sejenis itu adalah apa? Suku sejenis adalah bentuk aljabar yang dimana memiliki dua variabel yang sama jenisnya. Oke, suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Ya, jadi variabelnya itu bukan hanya kalau di sini kan variabelnya dilambangkan dalam bentuk huruf ya. Variabel
adalah suku sejenis adalah bentuk aljabar yang memiliki variabel yang sama. Variabelnya itu bukan hanya hurufnya atau simbolnya saja, tetapi sampai ke pangkat-pangkatnya. Sekarang ibu tanya, dari bentuk yang ini dan yang ini, pangkatnya sama nggak? Enggak. Terus sama yang ini sama tidak? Kalau pangkatnya berbeda, berarti variabelnya juga berbeda. Karena kalau untuk suku yang ini, itu koefisiennya adalah 2. Variabelnya itu adalah x pangkat 2. Kalau yang ini, variabelnya adalah variabel. Variabelnya adalah x saja, kan? Bukan x pangkat 2. Kalau yang ini, variabelnya x pangkat 3. Jadi suku sejenis itu adalah yang variabelnya sama, hurufnya maupun pangkatnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bentuk ini, apakah dia sejenis? Tidak, karena variabelnya berbeda. Yang ini variabelnya adalah x pangkat 2, dan ini x saja, dan ini x pangkat 3. Nah, dalam bentuk menyederhanakan bentuk aljabar, yang kita sederhanakan itu adalah suku-suku yang sejenis. Misalnya ibu kasih contoh, di sini ada 10x kurang y tambah 2x tambah 5y. Ini itu bisa kita sederhanakan menjadi 10x itu kita kumpulkan dulu dengan ya variabelnya sejenis. Berarti 10x dengan 2x. Lalu yang siapa lagi yang sejenis? Y ditambah 5Y. Y saja? 1Y ditambah 5Y. 1y saja? Negatif. Jangan lupa tanda negatifnya. Y negatif Y tambah 5Y. Nah, dari bentuk yang ini berarti 10x tambah 2x jadi 12X. 12x. Yang ini negatif Y tambah 5y. Jadi berapa? 6Y. Negatif 6Y. Yakin negatif 6y? Negatif 5Y. Negatif 5y? 4y. Oke, betul. 4y. Kenapa 4y? Karena di sini negatif 1 tambah 5. Punya utang 1.000 di kantin, terus punya uang 5.000. Datang ke kantin bawa uangnya. Sisa berapa? Jadi 4 itu utang atau uangnya? Uangnya, makanya nilainya positif. Oke, itu adalah contoh bentuk menyederhanakan bentuk aljabar. Lebih ribet. Oke, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silahkan kalian bentuk kelompok sekarang. Labirin. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di situ. Di situ diceritakan ada seorang anak bernama Andi ya. Katanya ayah baru saja memetik 2 jeruk, pisang dan mangga di kebun. Lalu ayah meminta Andi untuk membantunya mengumpulkan semua buah yang dipetik dari kebun ayah. Kebun ayah dan Andi memiliki bentuk seperti labirin. Nah, jadi di situ ada jalur-jalur. Dilihat ada jalur 1, 2, 3. Jadi silakan kalian pergi melalui jalur-jalur itu, tiap jalur. Jadi misalnya jalur yang pertama itu kemana dulu, kemudian jalur yang kedua itu kemana, jalur yang ketiga itu kemana. Dilihat di situ ada simbol pisang, itu disimbolkan sebagai X. Kemudian ada mangga, Y, dan jeruk itu adalah Z. Jadi kalau untuk yang pertama itu ke pisang dulu, lalu ikuti jalurnya. Silakan kalian kerjakan diskusi bersama-sama. Kalau ada yang tidak boleh maju.
Oke, silakan kelompok 2 belum mempresentasikan jawabannya. Yang lainnya lanjut. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rata Kapiani. Menyatakan hubungan antar konsep matematika menentukan jenis dan mengoperasikannya, penjumlahan dan pengulangan. Ayah baru saja memetik buah jeruk, pisang dan mangga di kebun. Lalu ayah meminta Andi untuk membantunya mengumpulkan semua buah yang dipetik. Kebun ayah Andi memiliki bentuk seperti sebuah labirin. Wah, ada 3 jalur di sana. Ayo kita bantu ayah dan Andi dengan menghitung banyak buah di masing-masing jalur. Ayah dan Andi ingin mengetahui jumlah sebuah buah menggunakan hitung aljabar. Jika ayah dan Andi ingin mengetahui jumlah selisih buah pada jumlah buah jalur 1 dan 3, maka mereka jalur 1 5x tambah 4. Tentang operasi bentuk aljabar, dalam menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, sekarang yang ibu mau tanya, yang ini nih, untuk selisihnya. Selisihnya apakah semua jawabannya sama seperti ini? Kelompok 1 dulu, silakan. Kelompok 1 gimana? Untuk yang ini untuk selisih jalur 1 dan jalur 3. Sama? Sama. Jadi 8x kurang 1y kurang 0. Z sama seperti itu. Beda berapa? 8x 9y 4z. Oke. Kelompok 3 sama
taman ini. Dari semua materi yang sudah kita bahas hari ini dan dari tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan, apa pelajaran yang kalian ambil? Cara itu aljabar, apa lagi? Bilangan. Ternyata tadi walaupun kita belajarnya tentang aljabar, materi tentang bilangan yang sebelumnya kita pelajari juga dibahas lagi sekarang, terutama untuk bilangan bulan. Nah tadi yang masih mengalami banyak kendala untuk hitungan bilangan bulatnya, di rumah dipelajari lagi tentang bilangan bulatnya, terutama untuk bilangan positif bagian pengurangan yang pasti ya, dan kemudian perkaliannya diperhatikan lagi. Minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang aljabar di materi substitusi aljabar. Oke. Oh ya, hari Kamis ya, hari Kamis bukan minggu depan. Hari Kamis kita akan belajar tentang substitusi aljabar. Oke, sekian dulu hari ini. Satu orang silakan pimpin doa lagi. Siapa? Nah, mungkin doa berdiri. Silakan doa. Doa. Oke, selamat bertemu di hari Kamis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Teti sudah berkenan hadir di sekolah kami. Untuk ini kita hari ini akan melakukan pasca observasi yang sudah observasikan dilakukan dengan Ibu Erni beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PP Kutai Bu Teti yang hadir sekolah kami, bagaimana membantu kami lah secara tidak langsung dalam melakukan observasi kita pada hari ini. Baik, selamat pagi Bu Erni, apa kabar? Baik, super baik Pak. Iya, jadi minta waktu Bu Erni sebentar nih, bagaimana kita melakukan pasca observasi dari observasi yang sudah kita lakukan. Baik, langsung saja Bu Erni ya. Yang pertama, apa indikator yang Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran beberapa waktu yang lalu? Ada 3 indikator kemarin yang saya sampaikan. Itu yang pertama menentukan aljabar, yang kedua menentukan unsur-unsur aljabar, yang ketiga itu menentukan bentuk aljabar. Jadi dari 3 indikator itu, apakah semua tercapai dengan baik? Ada satu indikator Pak yang belum tercapai secara maksimal, yang di bagian pendidikan bentuk aljabar. Nah, kira-kira yang belum tercapai ini nanti kan lanjutnya ke depan gimana Bu, supaya indikator ini dilaksanakan dengan baik? Kalau saya lihat Pak ya, indikator ini kemarin belum tercapai secara maksimal, sepertinya karena kendalanya siswa itu belum memahami materi syarat. Contohnya itu seperti beberapa perkalian, kemudian belum bisa penjumlahan yang bentuk angka-angkanya yang besar. Misalnya angka ratusan itu masih ada siswa yang belum memahami. Jadi cara saya untuk mengatasi hal tersebut adalah mungkin saya akan mempelajari ulang lagi materi prasyaratnya, terutama untuk penjumlahan angka yang besar dan perkalian. Setelah itu saya juga nanti rencana ingin membuat game interaktif kepada anak-anak supaya tampilannya pembelajarannya jadi lebih menarik, jadi anak-anak semangatnya juga lebih meningkat lagi gitu dalam pembelajaran. Itu sih Pak. Jadi memang
perlu ya Bu ya, untuk bagaimana anak-anak bisa aktif seperti itu. Jadi memang prasyarat ini kayaknya untuk perkalian ini perlu tambahan pengajaran mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, sepertinya memang seperti itu Pak. Saya berencana untuk membuat 1 jam full untuk satu dalam 1 minggu itu khusus untuk membahas tentang perkalian saja sih, karena sepertinya memang perlu sih Pak. Oke. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin. Baik, terima kasih Bu Erni, terima kasih juga itu tadi atas waktunya yang memberikan kita. Terima kasih Ibu-Ibu. Assalamualaikum dan selamat pagi.